Alhamdulillahnya Pati, saya langsung bertemu dengan pemimpin atau lurahnya di daerah Dampreng Asma itu. Beliau namanya Lurah Muji. Saya ngomong secara baik-baik menggunakan hati nurani saya. Dan alhamdulillah memang ada sebagian warga yang menolaknya untuk lokasinya digunakan untuk perang. Akan tetapi lurah itu mengizinkan Pati dan bersiap untuk meminggirkan dulu para masyarakat di sekitar situ. Ya memang ada beberapa ya yang ngeyel ya. Iya Mas. Cuma itu Pati, ada negosiasi mengenai upeti. Tapi nggak apa-apa Pati, yang penting nanti bisa dipikirkan belakangan lah. Yang penting kita harus cepat-cepat di malam hari ini. Kita tidak mempunyai waktu banyak soalnya. Baiklah, jika permasalahan mengenai tempat dilaksanakannya perang sudah kau bereskan, itu berarti masalah makhluk-makhluk di sekitar tidak menjadi beban untuk kita semua. Ya. Dan kedatangan saya untuk menemuimu, ada banyak hal yang ingin saya sampaikan mengenai peperangan yang akan kita hadapi nanti. Mungkin alangkah baiknya duduk lebih enak Pati. Baiklah, silakan. Jadi seperti ini, peperangan yang akan kita hadapi malam ini tidak seperti peperangan yang telah kita hadapi dahulu, seperti kita menghadapi Mawasewu. Saat kita menghadapi Mawasewu, mungkin kita bisa melakukan persiapan panjang untuk menghadapinya. Dan menghadapi Mawasewu adalah waktu yang tepat. Karena apa? Karena di saat mereka melakukan pesta, mereka tidak sadar akan penyerangan kita. Akan tetapi peperangan ini berbeda. Peperangan ini kita tidak bisa menyiapkan banyak hal untuk menghadapi peperangan nanti. Yang bisa kita siapkan adalah diri kita dan pikiran yang jernih. Ya, betul. Kita siap melakukan peperangan malam hari ini. Akan tetapi kita jangan bodoh. Karena jika kita bodoh, yang ada nanti kita hanya bisa menjadi makanan mereka semua. Siapa tuh? Kita harus tetap menyiapkan rencana-rencana untuk menghadapi mereka semua. Saya berani jamin dan saya berani potong tangan saya jika mereka belum menyiapkan apapun. Karena yang pasti mereka menentukan peperangan itu malam hari ini. Tentunya mereka sudah menyiapkan itu semua. Yang saya terkah, mereka menentukan peperangan malam hari ini atas perintah dari nenek sihir atau dari nenek peramal itu. Karena apa? Nenek peramal itu meramalkan bahwasannya malam hari ini mungkin saja adalah malam kehabisan untuk kita semua. Mungkin saja kita tidak mempedulikan ramalan-ramalan. Akan tetapi dengan ramalan nenek itu membuat percaya diri ragang tali meningkat. Dan itu menambah sedikit kekuatan dari mereka. Karena mereka percaya bahwasannya malam hari ini peperangan itu bisa mereka menangkan. Iya Pati. Untuk rencana sendiri Pati, saya masih berpikir terus, apa ya kita yang penting dader-dader gitu Pati. Jika kita gerasa-gerusu atau kita berbuat semau kita, yang ada kita hanya menyetorkan atau mengantarkan nyawa kita. Tentunya kita bergerak harus berpikir ke depannya, atau kita bergerak satu langkah harus memikirkan dua langkah ke belakang, ke depan. Saya hanya menyiapkan satu rencana yang mungkin itu adalah rencana yang terbaik
yang bisa kita lakukan. Strategi, Patih. Benar. Strategi apa yang paling pas di saat momen seperti ini, Patih? Iya, Patih. Iya, Patih. Rencana ini sudah saya bicarakan dengan Donggo Bilo. Dan Donggo Bilo pun menyetujui rencana yang saya buat. Menggunakan capit kalajengking. Capit kalajengking. Iya, Mas. Seperti apa, Patih? Bisa beri saya. Baiklah. Di sini akan saya jelaskan sedikit. Iya, Patih. Dirimu dan sahabatmu, saya buat kau sebagai pancingan. Sebagai kepala. Dan kami semua akan membantu secara diam-diam. Selayaknya kalajengking. Saya tugaskan Eyang Sarif, Eyangmu sebagai capit sebelah kanan dengan pasukan-pasukannya. Eyang Martaji dengan pasukan-pasukannya sebagai capit sebelah kiri. Layaknya kalajengking yang memiliki 2 capit. Lalu saya dengan pasukan saya akan menyerang secara diam-diam sebagai ekornya dari belakang yang bisa menulup ke depan layaknya ekor kalajengking. Mungkin saja dengan rencana itu syukur bisa berjalan dengan lancar. Karena apa? Karena kami semua akan menyembunyikan energi kita semua agar tidak diketahui oleh pihak mereka. Jadi mereka mengetahui yang hanya berperang hanyalah kalian semua saja. Akan tetapi di sini kalian hanya sebagai umpan. Jadi saya sebagai kepalanya masuk, saya melakukan sebisa-bisa saya. Nanti di sebelah kanan dan kiri sudah ada pasukan, dan Patih itu yang dari belakang sampai ke atas ke depan itu. Benar. Karena apa? Mereka semua kanan kiri belakang harus bisa melindungi kalian semua. Karena di sini kalian masuk tidak ada satupun makhluk dari kami yang mendampinginya. Dan penyerangan kami pun secara diam-diam. Ini kalau digambarkan seperti posisi orang gerilya, ngumpet diam-diam, bersembunyi-sembunyi. Bisa juga seperti itu. Bagaimana? Apakah kau sudah siap? Wah, tentunya saya siap, Patih. Adanya saya banget, berarti saya sudah siap. Mungkin saja di sini kau harus lebih berhati-hati karena kau yang menjadi umpan. Kita tidak tahu sama sekali, Patih. Rencananya mereka itu seperti apa? Strateginya mereka itu apa? Itulah yang jadi bahan pertimbangan kami semua. Kami tidak bisa menyerang secara langsung karena kita tidak tahu di sana mereka sudah menyiapkan apa untuk kita. Maka dari itu saya menyiapkan rencana itu dan saya katakan kepada Donggo Bilo. Donggo Bilo menyetujuinya. Semoga berhasil, Patih. Saya harap atas kerjasama kita semua peperangan ini berpihak kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Walaupun mungkin saja mereka sudah yakin malam ini kemenangan ada di pihak mereka atas ramalan yang diberikan oleh nenek itu. Tetapi jangan buat gentar
jangan kecil hati atas ramalan itu. Karena apa? Karena kita tidak percaya dengan ramalan itu. Baik, baik. Baik, Patih. Baiklah, jika seperti itu, persiapkanlah dirimu baik mungkin. Kami pun akan mempersiapkan sebaik mungkin agar kami bisa melindungi kalian semua. Ya, Patih. Terima kasih banyak. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ini teman-teman, saya ini dari tadi tuh bingung ya. Soalnya dari perjalanan saya ini baru kali ini melakukan secara tiba-tiba. Ya, semoga saja nanti bisa berhasil lah. Amin amin. Amin ya rabbal alamin, Mas. Kita mulai merancak naik dengan harapan nanti pas di jam 2 kita pas sampai ke lokasi. Kalau sini masih longgar sih. Hah? Masih longgar. Ayo. Masih tengah 11, berarti 11 kurangan ya? Iya, Mas. Baru jam 11 kurang. Masih 11 kurangan. ya kurang lebih Kurang 3 Makan jaman. dulu kita harus ya wajib harus ya. tidak mempersiapkan. Stamina, Mas. Ini udah dekat kan gitu. Strategi sudah disiapkan juga. Ada apa, Mas? Syalandung. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, wabarakatuh. syalandung. Iya, ini Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Syekh. Yang gimana ceritanya sih ini Mas? Saya Landung. Akhirnya saya bertemu lagi. Saya belum mengucapkan terima kasih banyak. Ini saya, ini teman yang saya ceritakan mengenai sakit patah tulangnya ini saya. Jadi beliau yang kau maksud di perbincangan tadi siang. Benar. Iya, benar, Syekh. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak ini udah mengobati luka ini. Ini langsung enteng banget loh. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Allah tidak mempermalukanku di depan kalian. Dan ingatlah satu hal. Kesembuhanmu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, Tapi memang lewat perantara. ya penantaran jenengan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Enteng. Akan tetapi di sini saya melihat pikiranmu masih terkalut dan masih dalam kebingungan. Apakah engkau masih memikirkan di mana gambaran lubang kebenaran masih membuat pikiranmu terkalut seperti ini? Jujur ya saya, pemikiran saya malah sekarang sudah tidak memikirkan itu sama sekali. Ya memang saya terkalut karena ada sesuatu yang mengejutkan hati saya. Di mana di malam hari ini saya akan melakukan sebuah peperangan tanpa persiapan apapun. Iya, Syekh. Jadi seperti ini akan saya ceritakan sedikit saya. Silakan. Beberapa hari ini memang saya ini sering sekali keluyuran malam. Sebisa-bisa saya untuk mengurangi lah dari kesoliman-kesoliman bangsa-bangsa jin yang menzolimi para manusia. Bertemulah saya dengan 5 nenek, di mana nenek gabungan 5 nenek itu bernama Ragang Tali. Satu ahli pesugihan, ahli pelarisan, ahli ramal, ahli nujum atau sihir, santet, dan yang terakhir ahli pelet atau pengasihan. Di mana 5-5-nya itu sangat mengganggu peradaban hidup kami, Iya, Syekh. dan saya mau menghentikan itu. Ternyata pihak sana itu tidak mau. Tidak Malah terima. justru menantang perang di malam hari ini jika pengen menghentikan apa yang telah mereka lakukan. Saya mendapatkan kabar itu tadi sekitar jam 2 siang. Saya tidak ada persiapan apapun. Di jam sekarang saya harus menghadapi itu semua.
Sedangkan jika saya tidak menerima tantangan itu, mereka anggap saya ini sudah kalah. Itu sesuai perjanjian. Bagaimana saya tidak berkalut? Ya, bisa saja mereka sudah mempersiapkan semuanya. Bisa saja mereka sudah menyusun strategi jebakan-jebakan yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Iya, Syekh. Sangat terlihat jelas dari raut wajahmu, nak. Pikiranmu sedang terkalut dengan hal sesuatu. Jujur saja, saya sangat tidak mengetahui siapa yang kau maksud dan siapa yang akan kau hadapi malam ini. Akan tetapi, insya Allah, saya dapat membantumu dengan menggunakan alatku. Apa yang mereka lakukan, dan saya bisa mengantarmu. Sebutkanlah saja niatmu, apa tujuanmu. Insya Allah di sana akan tergambarkan sebuah apa yang kau maksud tersebut. Akan tetapi ada satu kekurangan di sana. Jika berhasil terlihat musuh yang kau maksud, akan tetapi kita tidak dapat mendengar suaranya. Bagaimana? Maksudnya saya menuju ke lubang kebenaran untuk melihat apa yang sedang mereka rencanakan seperti itu. Benar sekali. Waduh, Jauh apa nggak sih Mas? jauh Mas. Ini udah jam segini Mas. Ya nggak bawa jam. Jam berapa coba? Bagaimana? Jam setengah 12 lebih. Kami akan melakukan peperangan itu di jam 2. Apa ya waktunya cukup, saya Landung? Iya. Pergi sana sini. Tapi ini penting banget loh, Dik. Siapa tahu kan bisa mendapatkan gambaran. Ya tapi kan Iya sih. ke sana ke sini berapa jam? Kita tidak mempunyai waktu banyak. Ikuti saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya gimana? Apa sih? Maksudnya gimana? Tadi kita tidak punya waktu banyak ikuti sana. Intinya kayak gini. Kita tidak mempunyai waktu banyak, coba ikutin menggunakan jalannya ini. Oh, Kita mau ditunjukkan sebuah rencana menggunakan lubang kebenaran. Yang tadi. Siapa tahu sedikit-sedikit bisa membantu kita Yep. kan? masih Mas. Ya, kan itu tempatnya jauh banget mas. Ikutin isi hati, ayo cepat. Turun lagi berarti. Turun lagi yo. Jauh lah. Ya kita katanya jauh tapi ini jauh banget, Mas Padahal. Tapi ini cepet banget. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Syekh Landung? Saya rasa kok perjalanan saya cepet banget ini. Iya. Ini kayak nggak jalan yuk, cepet banget nih. Menurut itu tidaklah penting. Ada yang terpenting. Cepat sebutkan apa niatmu, apa tujuanmu, dan lihatlah apa yang tergambarkan di sana. Akan tetapi mempunyai satu kekurangan, yaitu kau tidak akan dapat mendengarkan suaranya. Silahkan amati dan cermati sendiri. Apakah saya boleh bersuara di situ? Syekh? Boleh. Silahkan. Baiklah. Terima kasih Syekh. Waktumu tidak banyak. Secepatnya lakukanlah. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas. Katanya jauh banget. Loh, Cepet banget. iya tapi cepet banget ya Mas. Iki wis teko. Dulu dari sampai ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kok terus teko cepet nih sih? Saya coba bingung, katanya jauh banget. Ini jauh kan sekarang. Gimana nenek? Bergambar deh. Apa? Astagfirullah. 5. Oh, berarti yang 2 itu, Mas. Yang 2 belum pernah ketemu kita. Astagfirullah. Bicarakan apa itu, Mas? Itulah, kita nggak bisa menerka. Soalnya ini mereka berbicara. Cuma satu kelemahan kita tuh, Nggak bisa dengar. nggak bisa mendengarkan apa yang mereka obrolkan. Terus bagaimana, Mas, caranya, Mas? Bilo, saya teringat Bilo ini. Saya yakin. Assalamualaikum Bilo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar bahwasanya Kisanak sedang melihat suatu yang sedang direncanakan oleh nenek-nenek itu. Saya tidak bisa mendengarnya sama sekali, Bilo. Dia hanya bisa, saya bisa melihat gambarnya saja. Akan tetapi mereka melakukan sebuah gerakan. Benar. Iya, Biro. Baiklah, biar saya yang melihatnya agar saya bisa menerka apa yang sedang mereka rencanakan. Ya, Bilo, silakan. Baiklah. Mereka semua sedang membicarakan rencana-rencana yang dia rencanakan untuk melawan Kisanak. Wah ya, jadi seperti ini Kisanak. Mereka semua menyiapkan bagaimana caranya agar hati Kisanak semua terkacau balau. Merusak hatinya dengan cara keluarga, anak, istri. Ya. Bahkan dia sudah menyiapkan makhluk untuk menggodanya di sana. Waduh, berarti menggoda orang-orang kita di rumah. Benar di sana. Mas, nanti berarti ngabarin dulu ini. Iya, Mas. Ya, Tra. Ternyata mereka menyiapkan agar hati Kisanak Ganang terkacau balau dengan cara menghilangkan sahabat-sahabatnya. Jadi nah, ya, jadi seperti ini Kisanak. Ya, gimana Bilo? Mereka berlima sudah menyiapkan rencana agar Kisanak
bisa terpisah dengan sahabat-sahabatnya. Ah ya. Ini penting Kisanak. Mereka semua sudah menyiapkan jebakan. Bentar. Oh ya. Ada 5 jebakan di jalan yang akan dilalui oleh Kisanak menuju tempat peperangan. Dan juga ada 5 jebakan di tempat peperangan itu dilaksanakan Kisanak. Nah, apalagi Bilo? Bentar Kisanak. Ya. Mereka membuat benteng sekuat mungkin Kisanak agar sahabat-sahabat Kisanak atau teman goib Kisanak tidak bisa masuk ke dalamnya Kisanak. Ternyata mereka sudah menyiapkan itu. Jadi yang mereka harapkan Kisanak datang hanya berempat saja Kisanak. Tidak ada yang bisa membantunya dengan cara membuat benteng itu Kisanak. Benar seperti dugaan kita Kisanak. Seperti dugaan Patih Kisanak. Oh ya. Bahwasanya peramal itu mengatakan bahwasanya malam hari ini adalah malam yang terbaik untuk mereka melakukan peperangan. Karena di malam hari ini kesialan akan datang kepada kalian semua Kisanak. Yang diucapkan si peramal itu? Benar. Wah. Ya. Dan juga mereka akan berusaha membuat teman-teman Kisanak tergoda dengan gangguan yang mereka sudah siapkan Kisanak. Ada banyak godaan yang akan Kisanak temui. Mungkin itu salah satu cara agar Kisanak terpisah dengan sahabat-sahabatnya Kisanak. Ya, nanti kita rangkum aja Bilo. Kau ingat-ingat Kisanak. Iya, saya ingat-ingat. Siap Bilo. Ini sangat penting Kisanak. Iya Bilo. Jadi mereka memiliki rencana seolah-olah mereka tidak datang Kisanak. Mereka hanya mengutus satu makhluk Kisanak. Akan tetapi satu makhluk itu adalah gabungan dari kelima nenek-nenek itu Kisanak. Wujudnya sangat mengerikan Kisanak. Ya. Dan yang diharapkan mereka semua Kisanak hanya berhadapan dengan makhluk itu setelah berpisah dengan sahabat-sahabatnya. Jadi seperti itu rencananya. Bagaimana Bilo? Bagaimana Kisanak? Di sini akan saya simpulkan Kisanak. Baiklah, silakan. Jadi kesimpulan rencana yang mereka siapkan adalah yang pertama, Kisanak akan dipisahkan dengan sahabat-sahabat Kisanak. Ya. Yang kedua, pikiran Kisanak akan dibuat kacau dengan keluarga Kisanak di rumah. Berarti mengutuskan sebuah makhluk untuk mengganggu di rumah. Benar. Wah, kurang ajar ini. Selanjutnya akan ada banyak godaan di jalan untuk menuju ke tempat peperangan. Ya mungkin itu salah satu rencana agar teman-teman Kisanak tergoda dengan rintangan itu Kisanak. Dan telat waktu ya. Benar. Selanjutnya mereka sudah menyiapkan 5 jebakan di jalan
dan 5 jebakan di tempat peperangan itu. Jebakan dalam bentuk apa itu, Bilo? Jebakan itu akan meledak jika Kisanak melewatinya atau ada energi yang melewatinya Kisanak. Jadi tugas Kisanak di saat melewatinya, Kisanak harus meledakkan jebakan itu terlebih dahulu. Di situ tergambarkan tempatnya. Tergambarkan. Benar Kisanak. Akan saya lihatkan. Bentar. Baik. Buset. Energinya seperti itu, Bilo. Benar Kisanak. Tugas Kisanak, letakkanlah jebakan itu terlebih dahulu. Buat mereka senang. Seolah-olah Kisanak terkena jebakannya. Dengan yang 5 jebakan di tempat peperangan, letakkanlah terlebih dahulu Kisanak sebelum Kisanak berhadapan dengan nenek itu. Terus yang terakhir tadi 5 nenek bergabung menjadi satu. Dalam bentuk wujud yang sangat mengerikan. Benar. Jadi mereka membuat rencana seolah-olah mereka tidak datang dalam medan perang itu. Mereka hanya mengutus satu makhluk kepercayaannya yang paling kuat untuk menghadapi Kisanak. Padahal itu nenek itu sendiri. Padahal makhluk itu adalah gabungan dari mereka semua Kisanak. Pinter ya. Dan di sini Kisanak harus perhatikan 5 kekuatan menjadi satu, tentunya itu akan sangat kesulitan. Ya. Itu yang menjadi tugas kita semua untuk menghadapinya, bagaimana caranya. Siap. Yang harus kami lakukan terlebih dahulu adalah untuk sahabat yang lain membuka gerbang yang dibuat oleh mereka semua tanpa diketahui oleh mereka. Benteng-benteng itu dihancurkan terlebih dahulu. Itu tugas dari kami. Ya. Kami harus membuka benteng itu terlebih dahulu. Begini saja Kisanak, saya memiliki rencana. Kisanak sudah mengetahui 5 jebakan yang sudah diberikan oleh mereka semua, yang sudah dibuat di medan peperangan. Di saat Kisanak meledakkan ke-5 jebakan itu, saya akan memberi kode Kisanak kapan waktu yang tepat untuk meledakkan jebakan itu. Saat saya meledakkan benteng itu. Oh, bareng-bareng. Benar. Jadi kita Oh. Jadi saat benteng itu meledak, tidak diketahui oleh pihak mereka, karena ledakan itu dari ledakan jebakan yang mereka buat di sana. Berarti saya meledakkan 5-nya jadi satu. Bareng. Benar, harus jadi satu. Baiklah. Baiklah Kisanak. Mungkin kita tidak memiliki banyak waktu. Kita harus bergegas menuju ke tempat itu. Bagi tugas. Ya langsung. Baiklah Kisanak, lakukanlah perjalanan. Baik. Akan saya antar agar lebih cepat sampai ke sana. Siap. Terima kasih. Terima kasih dong belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke sana ini Mas. Pasti ada gambar enggak? Senter masih. Oke. Masih ada Mas. Mana ini? 1, 2, 3, 4, 6, 1, 5. Wis tinggal. Sudah selesai. Terima kasih Syekh Landung. Ya, Kami akan bergegas. Ayo kita tunggu dulu. Mas. Mari Mas. Belum mana tadi?